Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang membahas tentang accounting and culture. Sebelum masuk pada materinya, saya ingin memperkenalkan para rekan-rekan dari kelompok 5. Yang pertama yaitu Melisa Sundari Putri, selanjutnya yaitu Alifian Liza Ahmad, Anissa Zelvia Safitri, dan saya sendiri, Estesianita. Oke, pada presentasi kali ini kita akan membahas beberapa topik pembahasan, yaitu yang pertama abstrak, yang kedua introduction, yang ketiga background, yang keempat accounting development, yang kelima research approach, yang keenam research result, dan yang ketujuh conclusion. Baiklah, kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu abstrak. Yang pertama yaitu tujuan dari makalah ini. Makalah ini dibuat untuk meninjau penelitian tentang kompatibilitas antara nilai-nilai yang mendasari sistem akuntansi barat dan nilai-nilai budaya tradisional Kepulauan Solomon. Penelitian ini mengambil pandangan sosiologis akuntansi untuk lebih memahami bagaimana nilai dan praktik akuntansi impor masuk ke dalam dan berinteraksi dengan tradisi lokal. Kedua yaitu pendekatan. Artikel ini menggunakan metodologi interpretatif, menggunakan wawancara mendalam dan pengamatan peserta. Pendekatan induktif dan priori mengidentifikasi dan menggambarkan tema utama. Ketiga yaitu temuan. Daerah konflik yang ditemukan antara tema akuntansi dan Pulau Solomon tradisional nilai grup terkait dengan objektivitas dan netralitas akuntansi, memaksimalkan laba dan kekayaan sebagai bottom line, keseringan entitas ekonomi, kontrol akuntansi berbasis waktu, dan dasar yang mendasari persaingan untuk efisiensi dan efektivitas dalam sistem akuntansi barat. Keempat, batas penelitian. Tantangannya adalah mengidentifikasi cara menyesuaikan praktik akuntansi dan manajemen sehingga sesuai dengan nilai dan praktik budaya lokal yang ada. Solomon Islanders juga harus menentukan bagaimana beberapa nilai budaya mereka dapat disesuaikan dengan keadaan ekonomi kontemporer. Yang kelima yaitu practical implication. Makalah ini merekomendasikan agar pertimbangan diberikan kepada recasting elemen praktik akuntansi dan manajemen sehingga lebih mencerminkan sifat masyarakat atau kegiatan yang diwakili, yaitu keluarnya akuntabilitas, menilai hasil bisnis yang tidak berwujud, pemisahan pemilik entitas, manajemen waktu, dan persaingan terikat. Selanjutnya, kita masuk pada pembahasan tentang introduction. Pada makalah ini mengulas penelitian yang menyelidiki keterkaitan antara nilai-nilai sosial budaya Kepulauan Solomon dan praktik akuntansi yang diperkenalkan oleh pengaruh Anglo-Amerika. Ada argumen dalam literatur akuntansi internasional yang ada pada efek bahwa perbedaan signifikan dan berpengaruh ada di lingkungan budaya negara-negara maju dan berkembang. Latar belakang karakteristik budaya, sosial, politik, dan ekonomi Kepulauan Solomon disediakan diikuti oleh pendekatan dan hasil penelitian empiris. Akhirnya, makalah membahas implikasi dari temuan penelitian dan menarik kesimpulan mengenai sistem akuntansi dan manajemen di Kepulauan Solomon. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tentang background to accounting, culture, and developing countries. Sistem akuntansi Kepulauan Solomon adalah ekstensi dari mereka yang ada secara historis di negara-negara kapitalis barat, khususnya di Inggris, Amerika Serikat, dan Australia. Peningkatan studi digunakan untuk menilai
kesesuaian sistem akuntansi barat impor ke negara-negara berkembang. Studi-studi ini menimbulkan keraguan pada kemampuan sistem ini untuk memenuhi kebutuhan negara-negara berkembang. Sebagian besar penelitian terbaru menyoroti ketegangan yang melekat antara nilai-nilai akuntansi barat dan nilai-nilai asli lokal inti. Sistem dan praktik akuntansi barat yang dominan cenderung meningkatkan nilai-nilai properti dan ekonomi di atas nilai-nilai keluarga dan sosial. Menurut Hofstede, mayoritas penilaian ini didasarkan pada dimensi budaya nasional, dan metode ini memiliki keterbatasan penting, terutama ketidakmampuan untuk menangkap kekayaan dinamika sosial dan budaya pengaturan organisasi. Ada kecintaan studi budaya tentang akuntansi di negara-negara dalam dunia berkembang. Hal ini merupakan kelemahan yang signifikan karena sebagian besar negara di wilayah ini secara ekonomis miskin, dan studi untuk mengeksplorasi bagaimana akuntansi dapat digunakan untuk mengelola sumber daya langka mereka secara lebih efektif paling dibutuhkan. Selanjutnya yaitu tentang Accounting Development in Solomon Islands. Di Kepulauan Solomon, akuntansi belum jelas digunakan. Sebagian orang menggunakan simpul yang diikat pada tali dan stek di pohon untuk membantu proses akuntansinya. Namun, sebagian besar catatan transaksi antara pihak yang berbeda diteruskan melalui tradisi lisan. Akuntansi sektor publik di Kepulauan Solomon mencerminkan pengaruh model Westminster dengan menekankannya pada akuntabilitas keuangan eksekutif kepada legislatif, dan pada akhirnya kepada pemilih. Dalam beberapa tahun terakhir, akuntansi sektor publik telah mencakup sejumlah besar organisasi nirlaba seperti gereja, proyek yang didanai bantuan, dan organisasi komunitas dan sukarela lainnya. Hal ini sebagian besar melibatkan sistem akuntansi tunai atau dana yang menyimpan catatan menerima dan mengeluarkan secara tunai. Dan profesi akuntansi Kepulauan Solomon terus mengikuti standar akuntansi yang diundangkan oleh badan akuntansi di Inggris, Australia, dan Selandia Baru untuk diamati oleh anggota masing-masing. Nah, materi selanjutnya adalah research approach. Untuk penelitian saat ini, pendekatan interpretif memungkinkan para peneliti untuk fokus pada masalah material dari bingkai referensi mereka yang sedang dipelajari, yaitu persepsi dan makna yang dipegang oleh peserta mengenai pengaruh interaktif dari budaya lokal dan praktik akuntansi barat pada sistem penganggaran organisasi keagamaan. Selanjutnya, bagaimana nilai dan praktik akuntansi yang diimpor sesuai dengan tradisi lokal, dan bagaimana hal ini berdampak pada nilai-nilai budaya lokal. Untuk pemilihan partisipan, serangkaian wawancara pertama berlangsung dengan 25 orang yang direkrut karena pengetahuan mendalam mereka tentang organisasi sosial, budaya, ekonomi, dan politik masyarakat Kepulauan Solomon tradisional, serta beberapa pengetahuan akuntansi. Untuk interview analisis transkrip menggunakan pembacaan teks dari dekat yang dimulai dengan kategorisasi awal data. Pengkodean terbuka transkrip wawancara awalnya digunakan dan diikuti dengan pengkodean aksial di mana koneksi dibuat antara kategori dan subkategori. Ini diikuti dengan pengkodean selektif untuk menghubungkan antara kategori atau tema dengan tujuan penelitian. Hasil penelitian atau research result di sini mengatakan pada tingkat terluas bagaimana responden memandang efek nilai-nilai budaya pada praktik manajemen dan akuntansi dalam bisnis dan organisasi Pulau Solomon dirangkum ke dalam 3 tema, yaitu behavior atau perilaku, bisnis atau ekonomi, dan akuntansi. Bentuk akuntabilitas, komando, dan kontrol dan hubungan manusia itu dianggap sangat penting dalam masyarakat tradisional.
Sementara tema bisnis dan akuntansi dianggap sangat penting dalam masyarakat modern. Dan tema perilaku masyarakat modern itu cukup penting. Sementara tema bisnis dan akuntansi cukup penting, itu sangat penting. Masing-masing tema dan subtema ini akan dibahas. Nah, yang pertama itu ada behavioral themes atau perilaku. Di sini ada dalam bentuk forms of accountability. Jadi, akuntabilitas itu dianggap sebagai aspek penting secara signifikan dari masyarakat tradisional Kepulauan Solomon. Akuntabilitas ini dapat dilihat sebagai hubungan yang melibatkan pemberian dan penuntut alasan untuk melakukan. Dan sebagai salah satu peserta menyatakan posisi kepemimpinan, khususnya big man, itu dicapai daripada diwariskan. Pemimpin menjalani gaya hidup yang sangat transparan, mengetahui bahwa mereka memegang posisi seperti itu hanya karena pengikut mereka menyetujuinya. Banyak elemen budaya yang membentuk akuntabilitas di Kepulauan Solomon. Struktur yang sangat sederhana dari sebagian besar kelompok atau komunitas, didominasi egaliter dan sifatnya erat memungkinkan tingkat akuntabilitas yang tinggi. Pemimpin berada di antara pengikut dan tindakan mereka terus diamati dan dinilai oleh pengikut mereka sesuai dengan norma dan nilai kelompok. Sebagai masyarakat kolektivis, akuntabilitas ini diberhentikan tidak hanya oleh pemimpin, namun juga oleh seluruh suku atau klan yang diwakilinya. Kelompok ini mengambil tanggung jawab kolektif terhadap tindakan baik kepala atau anggota kelompok manapun. Pada intinya ada akuntabilitas kolektif. Sebaliknya, akuntabilitas dalam masyarakat Pulau Solomon modern itu dianggap sangat penting oleh hanya 29% responden. Lebih dari setengah responden memenuhi syarat peringkat akuntabilitas mereka, dan banyak yang mencatat bahwa akuntabilitas di organisasi mereka ini masih belum memadai. Bisnis milik keluarga dominan, dan ini sebagian besar dikelola oleh anggota keluarga. Untuk bisnis ini, kepercayaan menggarisbawahi hubungan di antara anggota keluarga. Hubungan antara kepercayaan dan akuntabilitas ini juga dilaporkan dalam studi tentang praktik akuntansi yang digunakan oleh misionaris di antara orang-orang Indian Coahuiltecan pada abad ke-18. Misionaris diberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam akuntabilitas mereka untuk persediaan karena hubungan mereka sangat percaya. Sebaliknya, hubungan antara misionaris dan Indian adalah salah satu kepercayaan rendah dan jadi misionaris memberikan instruksi terperinci kepada Indian termasuk akuntabilitas dalam bentuk terukur dengan laporan ex ante. Di badan publik dan organisasi Pulau Solomon, akuntabilitas ini sering secara resmi ditentukan melalui konstitusi mereka. Namun, terlepas dari persyaratan formal ini, para pemimpin kontemporer dianggap kurang bertanggung jawab daripada rekan-rekan tradisional mereka. Beberapa alasan bisa menjelaskan hal ini. Yang pertama, pemimpin tradisional secara pribadi bertanggung jawab kepada seluruh masyarakat berdasarkan norma dan nilai-nilai yang dipahami dengan baik oleh para pemimpin dan pengikut. Para pemimpin kontemporer, bagaimanapun itu harus diharuskan bertanggung jawab kepada individu atau lembaga tertentu berdasarkan tugas dan aturan yang banyak, yang diantaranya bisa tidak jelas bagi rakyat biasa. Selain itu, komunikasi antara pemimpin, pekerja, dan orang biasa sering tidak teratur, hanya melalui saluran formal dan mungkin ada kejelasan dan kekompakan tujuan yang buruk dalam hubungannya. Kedua, dalam organisasi Pulau Solomon modern, kekuasaan biasanya secara resmi diberikan kepada para pemimpin daripada dicapai melalui status dan kualitas pribadi mereka. Meskipun secara hukum diharuskan untuk menunjukkan akuntabilitas, ada perasaan bahwa beberapa organisasi dan individu berdasarkan pengaruh dan kekuasaan mereka tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya. Penjelasan lebih lanjut tentang akuntabilitas terbatas pemimpin kontemporer berkaitan dengan perlunya otoritas dan tanggung jawab yang jelas untuk akuntabilitas yang efektif. Dalam studi kasus posisi senior, terutama dalam rohaniwan, tidak memiliki deskripsi pekerjaan yang jelas. Tingkat akuntabilitas berbeda antara masyarakat Kepulauan Solomon tradisional dan kontemporer. Pemimpin di masyarakat tradisional sangat bertanggung jawab. Masyarakat ini rajutannya erat dan kekuatan untuk menghapus pemimpin dipertahankan oleh masyarakat dan dapat dilaksanakan atas kebijaksanaan mereka. Sebaliknya, para pemimpin di organisasi kontemporer itu diharuskan untuk secara resmi melepaskan akuntabilitas mereka ke posisi dan institusi dalam struktur organisasi daripada ke masyarakat. Akuntabilitas oleh para pemimpin ini dianggap lemah. Lalu yang kedua itu command control. Subtema command control ini berkaitan erat dengan cara otoritas dilaksanakan dalam organisasi untuk menyelesaikan sesuatu dan mempertahankan kontrol.
Komando dan kontrol bukanlah subtema penting dalam masyarakat tradisional. Sebaliknya, mekanisme formal komando dan kontrol menjadi diperlukan dalam organisasi modern, meskipun tema tradisional ini masih dapat menang. Lalu, human relationship. Menjaga dan mengembangkan hubungan manusia adalah subtema terpenting yang dianut dalam masyarakat tradisional Kepulauan Solomon. 100% menilai aspek hubungan masyarakat ini sangatlah penting. Ini tidak mengherankan karena orang tinggal bersama dalam komunitas menurut suku atau kelompok kekerabatan mereka. Mereka saling bergantung untuk bertahan hidup melalui kerjasama dan saling mendukung. Untuk mempertahankan kohesi dan solidaritas suatu klan atau suku, kelompok ini mendominasi individu. Pentingnya menjaga hubungan juga berarti bahwa orang-orang yang melanggar aturan organisasi lebih mungkin ditangani melalui konsiliasi sosial dan pengampunan daripada sanksi hukum. Hubungan manusia adalah fondasi masyarakat Kepulauan Solomon. Dalam organisasi modern, sementara ada peningkatan sentimen terhadap kontrol dan manajemen yang tepat, hasilnya menunjukkan bahwa hubungan manusia masih dianggap sebagai pengaruh penting. Masuk kepada tema yang kedua, yaitu business/economic themes. Itu yang pertama, profit maximization and wealth accumulation. Seperti yang dibahas sebelumnya, bagi Kepulauan Solomon, masyarakat di sana itu memaksimalkan keuntungan bukan hal yang penting. Karena hubungan kekerabatan mendasari semua kegiatan. Hampir semua responden menganggap menghasilkan keuntungan dan akumulasi kekayaan menjadi sangat penting dalam masyarakat tradisional Kepulauan Solomon. Sementara orang-orang memang terlibat dalam perdagangan. Tidak ada niat untuk mendapat untung dari bursa ini. Profit making tidak disarankan karena hal itu atau karena keuntungan maximization, memaksimalkan keuntungan itu akan terjadi konflik dengan norma budaya kita norma budayanya itu berbagi. Maksimalisasi laba itu menunjukkan eksploitasi, alienasi, dan kepentingan diri sendiri. Status sosial tidak dicapai dari kaya karena penekanannya lebih pada cinta, perdamaian, kebaikan, dan kemurahan hati. Nah, di sini juga menganggap hubungan kami dengan keluarga besar sama pentingnya. Sebagian menghasilkan keuntungan, lalu menghasilkan laba tidak boleh mendominasi hubungan grup. Mengingat sifat komunal masyarakat, kebajikan, peduli, dan berbagi dan memberi dianut, sementara rasa ingin tahu dan pendidikan tidak dianjurkan. Jadi menurut Gibson, di orang-orang aborigin di Australia juga seperti itu. Dalam masyarakat Kepulauan Solomon kontemporer, ada penerimaan yang memenuhi syarat tentang pentingnya laba dan kekayaan memaksimalkan Ini adalah pergeseran nilai yang ditandai, namun tidak ada responden yang melaporkan bahwa menghasilkan keuntungan sangat penting. Masih ada keengganan untuk memperlakukan keuntungan sebagai kritis dan seringkali bisnis dipandu oleh norma-norma sosial pemilik dan keluarganya. Keuntungan diperlukan untuk kelangsungan hidup bisnis, tetapi ini sering dirusak oleh kewajiban budaya. Mencapai profitabilitas dan memaksimalkan pengembangan ekonomi dari sumber daya semakin penting sebagai tema dalam masyarakat kontemporer. Tetapi ini masih sering disingkat oleh tuntunan budaya berbagi dengan kerabat dan memastikan distribusi sumber daya yang adil di antara anggota kelompok. Yang kedua, separation of entity from ownership. Pemisahan entitas ekonomi dari kepemilikannya adalah landasan akuntansi barat. Ini melibatkan memperlakukan transaksi yang bersifat pribadi bagi pemilik sebagai berbeda dan terpisah dari orang-orang dari entitas ekonomi. Subtema ini asing bagi kepercayaan tradisional dan persatuan antara pemilik dan propertinya. Dalam masyarakat kontemporer, ada realisasi yang berkembang bahwa menerapkan konsep pemisahan dapat membantu dalam kelangsungan hidup bisnis modern. Dengan hampir setengah dari responden menilai konsep ini sangat penting dan 38% lebih lanjut memberikan dukungan yang memenuhi syarat. Meskipun realisasi yang berkembang untuk kebutuhan untuk menerapkan prinsip ini dalam manajemen bisnis dan organisasi, aplikasi aktualnya di banyak organisasi dikelola pribumi ini masih minim. Memisahkan urusan bisnis dari pemilik diakui, tetapi penerapannya sering dirusak oleh tekanan budaya untuk berbagi penghasilan bisnis dengan kerabat. Efek nilai-nilai budaya sering dapat berdampak buruk pada kelangsungan hidup bisnis jangka panjang. Lalu kompetisi. Dalam kompetisi, dunia barat dianggap penting untuk alokasi dan penggunaan sumber daya yang efisien. Dalam masyarakat tradisional Kepulauan Solomon, persaingan yang menghasilkan satu individu diperoleh dengan mengorbankan anggota kelompok lain tidak dianjurkan.
Oleh karenanya, persaingan dalam kelompok keluarga besar dianggap tidak tepat karena mengancam solidaritas kelompok itu, dan juga anggota grup kerja untuk kepentingan seluruh kelompok. Ini penting untuk memastikan kelompok tetap bersatu untuk menangkis setiap serangan dari kelompok saingan. Untuk meminimalkan potensi persaingan, sumber daya penting baik di darat maupun di laut dimiliki secara komunal dan setiap orang memiliki akses dan hak yang sama untuk penggunanya. Selain itu, hubungan di antara anggota kelompok dipertahankan oleh siklus pertukaran timbal balik yang terus-menerus yang memastikan kekayaan didistribusikan kembali di antara anggota dan jadi tidak ada secara material lebih baik atau miskin. Komposisi banyak pusat kegiatan ini mengembalikan banyak karakteristik tradisional masyarakat dari kelompok yang lebih kecil dan kelompok yang lebih besar. Masih ada keengganan untuk mengadopsi praktik kompetitif ini dalam organisasi karena dikhawatirkan itu menetapkan karyawan untuk bersaing satu sama lain dapat menyebabkan konsekuensi yang sangat negatif. Subtema kompetisi ini menjadi lebih menonjol dalam usaha komersial, terutama antara orang dan kelompok yang tidak terkait, tapi masih cemberut dan dihindari oleh di antara kerabat atau individu dan kelompok yang terkait erat. Tema ketiga, accounting themes, yang form of accounting. Hampir setengah dari responden percaya bahwa secara tradisional penduduk Pulau Solomon itu memang mempraktikkan beberapa bentuk akuntansi, meskipun itu bukan fungsi penting dalam kegiatan ekonomi mereka. Tujuan mengesampingkan segala bentuk akuntansi adalah untuk mengingatkan mereka yang perlu membalas hadiah atau bantuan yang diberikan oleh orang lain. Menentukan keuntungan dari pertukaran tidak perlu karena kesetaraan nilai dicari di antara pihak untuk transaksi. Selain itu, setiap proses akuntansi yang digunakan di zaman tradisional akan bergantung pada tradisi lisan atau beberapa metode dasar lainnya. Dalam bisnis dan organisasi modern, peningkatan kepentingan mencerminkan meningkatnya permintaan pada organisasi untuk mempertahankan akun yang tepat untuk tujuan kontrol dan untuk menunjukkan kepengurusan mereka atas sumber daya kepada pemangku kepentingan. Dalam bisnis milik keluarga, sistem akuntansi ini dilonggarkan. Tujuan utamanya mungkin bukan untuk memaksimalkan laba dengan tujuan dan keuangan menjadi lebih relevan. Oleh karenanya, bagi banyak pengambil keputusan termasuk penulis ini, laporan keuangan adalah agenda selalu dianggap sebagai giveaway. Bentuk akuntansi yang digunakan dalam organisasi publik dan bisnis memungkinkan akuntabilitas untuk dipulangkan dan persyaratan hukum terpenuhi. Namun, informasi akuntansi dan sistem sering tidak sesuai dengan tujuan dan keuangan bisnis Pulau Solomon. Time consciousness. Sebagian besar pengukuran kinerja melibatkan unsur waktu. Salah satu responden menjelaskan bahwa bagaimana ia harus membagi waktunya antara bisnis dan bekerjasama dengan anggota komunitasnya dan keluarga besar. Subtema kesadaran waktu ini belum memenangkan penerimaan umum di antara penduduk Pulau Solomon, meskipun ada tuntutan untuk sistem pengukuran waktu yang lebih terstruktur dan seragam. Lalu, personal performance measurement. Dari perspektif barat, pengukuran kinerja pribadi berdasarkan akuntabilitas dan efisiensi. Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa pengukuran kinerja individu sangat penting dalam masyarakat pulau tradisional. Temuan ini menunjukkan meningkatnya pengakuan dalam organisasi modern bahwa mengukur kinerja individu itu diperlukan untuk meningkatkan kinerja. Dalam tema pengukuran kinerja pribadi ini, salah satu hambatan menuju evaluasi kinerja efektif di banyak organisasi adalah kurangnya standar yang jelas dan terukur. Selain itu, akuntansi barat tidak mudah menyediakan pengukuran tujuan non-moneter yang tidak berwujud yang lebih relevan dengan organisasi lokal. Comparison of the results atau perbandingan hasil. Di antara observasi yang dilakukan, sistem ekonomi global telah mengharuskan adopsi sistem akuntansi yang diakui dan dipahami di luar Kepulauan Solomon. Meskipun penerapan sistem akuntansi barat meningkat dan bagaimana diwajibkan oleh bisnis transnasional, investor asing, dan sektor publik dan organisasi bantuan, masih tampaknya ada preferensi yang relatif kuat untuk mengakuisisi tuntutan budaya lokal di mana konflik ini dengan nilai-nilai akuntansi barat. Hasil wawancara terbaru menunjukkan bahwa tidak semua elemen sistem barat antitesis terhadap nilai-nilai budaya lokal. Ada beberapa sifat umum antara kedua budayanya. Lalu implication, dominasi nilai-nilai dan hubungan tradisional dapat menghambat kemajuan dalam lingkungan ekonomi modern. Namun, pada saat yang sama, pengenaan nilai-nilai barat yang kontradiktif dapat merusak identitas dan solidaritas orang-orang Pulau Solomon.
Implikasi khususnya adalah sebagai berikut. Ada hubungan manusia itu dihargai atas kekayaan dan kepemilikan material. Akuntabilitas dan transparansi adalah konsep tradisional yang sangat penting. Terdapat konflik mengenai komando dan kontrol. Memaksimalkan laba jelas bukan satu-satunya tujuan terpenting bagi penduduk Pulau Solomon yang melakukan kegiatan bisnis. Konsep pemisahan badan usaha dari kepemilikan adalah asing bagi masyarakat Kepulauan Solomon. Persaingan dalam bentuk kekerabatan tidak disarankan dalam masyarakat tradisional, namun sebagian besar bisnis swasta di pusat perkotaan menganggap persaingan sebagai penting untuk kelangsungan hidup mereka. Persaingan antar pekerja dalam organisasi yang sama masih minim dan biasanya dihindari, karena nilai budaya yang mendasarinya adalah untuk solidaritas kelompok di atas individualisme. Sistem akuntansi itu sendiri tetap kurang berkembang dan diterapkan sebagian besar untuk persyaratan hukum. Dalam masyarakat tradisional, waktu sangat berarti bagi penduduk Pulau Solomon. Pengukuran kinerja pribadi itu jarang dipraktikkan dalam masyarakat tradisional. Conclusion-nya itu, nilai-nilai inti pribumi itu semakin terancam oleh integrasi Kepulauan Solomon ke dalam ekonomi global dan mendominasi nilai-nilai ekonomi yang sempit. Penting untuk menyoroti seberapa kompatibel atau sebaliknya nilai-nilai barat ini dengan nilai-nilai pribumi ini, dan untuk mempertimbangkan bagaimana nilai-nilai yang bertentangan ini dapat disesuaikan dengan hasil positif yang menarik. Perbedaan utama dalam akuntansi barat dan budaya Kepulauan Solomon yaitu yang pertama itu akuntansi barat itu menekankan objektivitas dan netralitas, sedangkan norma-norma lokal meningkatkan hubungan manusia yang menuntut perlakuan istimewa terhadap anggota kekerabatan. Akuntansi barat itu mempromosikan laba dan akumulasi kekayaan sebagai inti dengan penekanan lokal pada inti, sedangkan pada lokal hubungan manusia berbagi dan merawat satu sama lain. Prinsip sentral itu memisahkan entitas ekonomi dari pemiliknya, bertentangan dengan kepercayaan lokal yang dominan bahwa seseorang dan properti atau barang-barang tidak dapat dipisahkan. Lalu, sebagian besar pengukuran akuntansi melibatkan unsur waktu yang tidak hanya memberikan keunggulan pada waktu, tetapi juga memperlakukannya sebagai komoditas. Akuntansi barat mendorong persaingan berdasarkan asumsi bahwa hal ini meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Namun, di norma-norma lokal Kepulauan Solomon tidak mencegah persaingan tidak sama sekali, mereka mencegah terjadi persaingan. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga rekan-rekan, Bapak dan Ibu juga memahaminya. Dan apabila ada pertanyaan, silakan dituliskan di kolom komentar dan akan kami diskusikan dan akan kami berikan jawabannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.